Halo Sobat Toasti, saya Muhammad Nova Rehan Wibawa dari Toasti tahun 2021. Nah, saya di sini mau membahas beberapa soal tentang astronomi. Soalnya apa aja? Mari kita langsung masuk ke soalnya nih. Nah, soal pertama berbunyi kayak gini. Sebuah pebisnis dari Cina ingin bepergian dari Taizhou dengan koordinat 28,66 derajat lintang utara dan 121 derajat bujur timur ke Greenfield 5 derajat lintang utara, 9 derajat bujur barat. Berapa jarak perjalanan terpendek yang akan ia tempuh dengan asumsi bumi bulat sempurna dengan radius bumi 6.378 km? Nah, buat menentukan jarak terpendek antara dua titik, itu kita bisa menggunakan prinsip Great Circle. Great Circle itu apa? Nah, itu adalah lingkaran yang memiliki pusat di pusat bumi dan melalui melingkari bumi gitu. Nah, sini kita bisa bikin kalau misalnya di sini kutub utara, di sini ini Greenfield, lalu di sini adalah Taizhou. Nah, kita bisa bikin ada tiga nih, ada tiga Great Circle-nya. Nah, di sini Great Circle-nya memiliki panjangnya itu 90 min bujur Greenfield, lintang Greenfield, 90 min lintang Taizhou. Di sini sudut di kutub utara adalah selisih bujurnya. Nah, jarak antara Greenfield ke Taizhou bisa kita asumsikan ini D. Nah, menggunakan rumus kosinus segitiga bola, kita bisa mendapatkan bahwa kosinus D sama dengan cos 90 min. Ini cos 90 min lintang Taizhou ditambah sinus 90 min lintang Greenfield, sinus 90 min lintang Taizhou, sinus delta lambda. Ini maaf, ini cos delta lambda. Ini bisa kita sederhanain jadi sin ditambah cos cos. Kita masukin aja angkanya. Berarti ini jadi sin 28,66 sin dikali sinus 5,01 ditambah kosinus 28,66 kosinus 5,01 kosinus 121,41 ditambah 9,04. Kenapa ditambah? Karena bujur Greenfield berada di bujur barat, sehingga bisa kita asumsikan kalau bujur itu bernilai negatif. Nah, ini kita masukin kalkulator. Sinus 28,66 sinus 5,01 ditambah kosinus 28,66 kosinus 5,01 kosinus 121,41 ditambah 9,04. Kita bisa dapat kalau hasilnya itu minus 0,5252. Nah, dari hukum trigonometri kita bisa dapat kalau D-nya itu antikos dari minus 0,5252. Hasilnya itu 121,684 derajat. Nah, dari sini gimana cara kita tahu jaraknya? Kita kan tahu kalau bumi itu bulat. Nah, berarti kalau ada sebagian dari lingkaran, jadi kita bisa tentukan bahwa jaraknya D per 360 dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan D per 360 dikali 2pi R bumi sama dengan tadi kita masukin 121,684 per 360 dikali 2 kali pi dikali 6378 sama dengan 684 per 360
kali 2 kali pi kali 63,8. Hasilnya itu adalah 13.545,5 km atau 13.500 km. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berbunyi, Crab Nebula atau M1 adalah sebuah supernova remnant dari supernova SN 1054 yang teramati oleh astronomer dari India, Cina, Arab, dan Jepang pada tahun 1054. Jika seorang astronom mengamati nebula tersebut sekarang dan menemukan bahwa Crab Nebula bergerak sebesar 140 meter per sekon akibat perbesaran alam semesta, tentukan paralaks dari nebula tersebut. Kita diketahui H0 sama dengan 70 km per sekon per megaparsec. Nah, karena ini menggunakan perbesaran alam semesta, nah kita bisa tahu bahwa rumusnya adalah V sama dengan H0 dikali D, di mana H0 adalah Hubble constant dan D adalah jaraknya. Dikalikan mendapatkan V atau kecepatannya. Kita masukin bahwa V-nya itu 140 meter per sekon dan H0 ini 70 km per sekon, berarti dikali 1000 biar jadi dalam bentuk meter per sekon. 70.000 kali D. Dari sini kita bisa dapat D-nya itu D-nya itu 140 per 70.000. 2 kali 10 pangkat min 3 megaparsec. Nah, ini sama dengan 2 kiloparsec. Nah, dari sini kita bisa tahu juga kalau paralaks itu berbanding terbalik dengan jarak dalam parsec. Nah, karena ini jaraknya masih dalam kiloparsec, kita ubah dulu menjadi parsec. Karena kilo artinya 1000, berarti 2 kiloparsec sama dengan 2000 parsec. Dan paralaksnya sama dengan 1 per D, sama dengan 1/2000, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 arc second, sama dengan 0,5 mili arc second. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Kecepatan lepas dari sebuah objek yang berada di sebuah planet bermasa M dan berjari-jari R adalah V escape sama dengan akar 2GM dibagi R. Soalnya adalah A. Gunakan rumus VE tersebut untuk menjelaskan sebuah lubang hitam atau objek di mana cahaya tidak dapat lepas dari tarikan gravitasi. Dan B. Hitunglah seberapa besar ukuran bumi jika dia menjadi lubang hitam. Nah, ini mungkin agak susah kalau dilihat pertama-tama ini gimana. Nah, ini kita langsung masukin aja nih yang A. Karena dibilang bahwa cahaya tidak dapat lepas dari tarikan gravitasi, maka kita bisa interpretasikan bahwa C sama dengan V escape. Di mana C sama dengan akar 2GM per R. Ini kalau dikuadratin, C kuadrat sama dengan 2GM per R, dan R sama dengan 2GM per C kuadrat. Nah, ini juga bisa kita ketahui sebagai radius Schwarzschild. Radius Schwarzschild. Nah, radius Schwarzschild itu apa? Itu bisa kita ketahui juga dengan event horizon, yaitu tempat di mana V escape dari sebuah benda sama dengan kecepatan cahaya, sehingga tidak ada yang bisa lepas dari tarikan gravitasi benda itu. Nah, ini bisa kita ketahui juga dengan namanya lubang hitam. Nah, kedua, buat pertanyaan yang B, itu kita kan ditanya, hitunglah seberapa besar ukuran bumi jika dia menjadi lubang hitam. Nah, kan kita tahu nih, asumsi bahwa massa bumi sama dengan 6 dikali 10 pangkat 24 kg. Ini biasanya ada di Google, kalau kalian cari ini jawabannya hasilnya segini. Kita masukin ke rumus radius Schwarzschild yang tadi, dimana radius sama dengan
2 dikali G dikali M dibagi C kuadrat. Nah, dengan 2 kali G dikali 6 kali 10 pangkat 24 dibagi C kuadrat. Nah, ini kalau kalian masukin kalkulator, 2 kali G kali 6 kali 10 pangkat 24 dibagi C kuadrat. Hasilnya ini 8,91 kali 10 pangkat min 3 meter. Kecil banget kan ya, karena bumi itu sebenarnya masanya nggak terlalu besar kalau dibandingin kayak matahari atau black hole yang lain. Sehingga radiusnya tuh cuma 8,91 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini sama aja kayak 8,91 mm. Segede kacang doang itu berarti. Nah, ya, ini buat soal nomor 3. Nah, buat ke soal nomor 4. Ini saya ambil dari OSK tahun 2010. Sebuah bintang X di belahan langit selatan mempunyai asensio rekta atau right ascension sebesar 14 jam. Pada tanggal 23 September, ia akan melewati meridian Jakarta sekitar pukul berapa? Nah, karena asensio rekta itu apa? Asensio rekta itu adalah, kalau misalnya digambar, ini ada titik Aries. Nah, asensio rekta itu dari titik Aries melewati meridian. Bentar, ini saya gambar dulu. Ini bola langitnya. Saya titik Ariesnya di sini, terus ini ada. Nah, asensio rekta itu dari titik Aries ke arah timur. Berarti 14 jam itu adalah benda itu akan melewati meridian atau zenit 14 jam setelah titik Aries melewati zenit. Nah, karena ini tanggal 23 September, kita tahu kalau tanggal 23 September titik Aries akan melewati meridian pada tengah hari atau pukul 12.00 waktu lokal. Nah, karena asensio rektanya 14 jam, berarti 14 jam setelah, maaf, ini pukul 00.00. Nah, berarti kalau asensio rektanya 14 jam, pukul 00.00 ditambah 14 sama dengan pukul 14.00. Nah, karena ini di bilangan Jakarta kan WIB. Berarti kalau WIT, kalau waktu Indonesia bagian tengah itu ditambah 1 jam. Sehingga jawabannya adalah pukul 15.00 WITA. Ya. Sekian video pembahasan kali ini. Kalau ada yang kurang mohon maaf, dan jangan lupa buat isi pertanyaan yang kalian mau di form Toasti di bawah ini, di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe ke YouTube Toasti.